warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Zani Utami dari kelas 4 TA. Pada mata kuliah praktikum Digital Signal Processing ini, saya akan melakukan program Nyquist dan efek aliasing. Pada efek aliasing ini, yaitu suatu efek yang akan terjadi jika kita melakukan pencuplikan dengan frekuensi pencuplikan di bawah dari ketentuan Nyquist. Frekuensi aliasing ini dapat dihitung dengan mengurangkan frekuensi sampel dengan frekuensi sinyal yang disampling. Efek aliasing ini terjadi ketika proses sampling menggunakan frekuensi sampling kurang dari 2 kali frekuensi sinyal atau di bawah frekuensi Nyquist. Efek aliasing ini menyebabkan sinyal yang direkonstruksi menjadi berbeda dengan sinyal aslinya. Teknik sampling ini digunakan untuk menghasilkan sinyal diskrit dengan mencacah sinyal sampel dalam periode waktu yang tepat. Menurut teknik sampling Nyquist, untuk mendapatkan sinyal sampling yang bebas kesalahan atau aliasing, maka frekuensi sinyal sampel paling sedikit ada 2 kali frekuensi sinyal. Jika frekuensi sinyal sampel tidak sesuai dengan batas yang ditentukan oleh teori sama Nyquist, maka akan terjadi suatu proses yang disebut aliasing. Pada awal kita akan mengenal sinyal atau syarat analog dan kontinu atau terus menetapkan tanpa ada jeda sedikit pun. Misalnya, antara data untuk T sama dengan 0 detik hingga T sama dengan 1 detik, kita memiliki semua data secara lengkap. Tidak hanya T sama dengan 0 detik dan T sama dengan 1 detik. Dengan adanya teknologi komputer, pemrosesan sinyal mengenai kemajuan karena adanya sinyal tersebut dapat tersimpan dan diproses menggunakan komputer. Jika melakukan pencuplikan, bisa dibayangkan berapa banyak data tersimpan jika masih bersifat kontinu. Karena antara T sama dengan 0 detik hingga T sama dengan 1 detik bisa menggunakan jumlah atau bisa berjumlah tak hingga. Dalam dunia pemrosesan sinyal digital, ada suatu proses untuk mendapatkan data digital melalui proses pencuplikan. Artinya, sinyal analog yang dicuplik atau diambil secara diskrit dengan periode T atau frekuensi cuplik Fs, agar tidak terjadi kesalahan atau yang kemudian diberi nama aliasing. Mr. Nyquist memberikan aturan bahwa frekuensi cuplik minimal harus 2 kali lipat frekuensi maksimum yang kadang sinyal yang bersangkutan. Untuk memahami hal tersebut, mari kita persiapkan dulu sinyal sinusoida dengan frekuensi 2 Hz. Kita gunakan frekuensi cuplik 1000 Hz atau periode 0,001 detik supaya gambarnya jauh lebih smooth dibandingkan dengan eksperimen-eksperimen yang akan dilakukan. Kemudian diteruskan dengan menyiapkan variabel waktu T1 dengan frekuensi sampling sama dengan frekuensi sinyal atau periodenya 1 per detik. Kita hitung Y1-nya, kemudian kita gambarkan sinyal asli Y dan sinyal hasil pencuplikan Y1 menggunakan perintah berikut. Ini adalah perintah yang akan dijalankan. Kita akan memprogramnya pada software MATLAB. Di sini yaitu T adalah periode dalam sekon atau detik, berarti frekuensi sampling dimulai dari 0 hingga 1 detik. Kemudian frekuensi 2 Hz, Y yaitu sinyal asli atau sinyal sebelum disampling. Kemudian Y1, T1 periode sampling atau di sini ada F1 berarti frekuensi selama 1 detik. Kemudian ada Y1 yaitu sinyal sampling. Kemudian ada float. Ini merupakan menampilkan grafik untuk periode sinyal asli, periode sampling, bentuk bulat yang ada di sinyal yaitu jumlah data. Titel ini yaitu untuk mencetak judul grafik dan menampilkan jumlah data.
Di sini judul grafiknya yaitu frekuensi sampling sama dengan frekuensi sinyal yaitu data. Kemudian kita klik enter. Dia akan keluar hasilnya seperti ini. Dengan frekuensi 2 Hz, frekuensi cuplik 1000 Hz atau periode 0,01 detik agar lebih mulus dibandingkan dengan eksperimen-eksperimen sebelumnya. Pada garis merah hanya tergambar garis lurus dikarenakan frekuensi pencuplikan tidak 2 kali lipat dari frekuensi sinyal. Terdapat 3 jumlah data pada frekuensi sampling ini yaitu pada 0,05 dan 1 detik. Ada figur ini untuk menampilkan gambar, kemudian T di sini yaitu periode sampling di mana 2 kali F pada 1 yaitu frekuensi sampling yang dinaikkan menjadi 2 kali lipat dari frekuensi sinyal selama 1 detik. Kemudian ada Y yaitu sinyal sampling, kemudian float ini yaitu untuk menampilkan grafik pada periode sinyal asli. Kemudian title ini yaitu untuk mencetak judul grafik dan menampilkan jumlah data. Di sini yaitu judulnya frekuensi sampling 2 kali frekuensi sinyal jumlah data. Kemudian ini adalah hasil sinyal yang dihasilkan oleh program kedua. Di mana program ini hasilnya diawali dengan menyiapkan gambar, perintah figur, kemudian diteruskan dengan menyiapkan variabel waktu T1 dengan frekuensi sampling sama dengan frekuensi sinyal atau periodenya. Programnya yaitu ada figur untuk menampilkan gambar, kemudian T yaitu periode sampling 2,5 kali F di mana 1 yaitu frekuensi sampling yang dinaikkan menjadi 2,5 lipat dari frekuensi sinyal selama 1 detik. Kemudian Y di sini yaitu sinyal sampling, kemudian float ini untuk menampilkan grafik untuk periode sinyal asli. Kemudian title ini yaitu untuk mencetak judul grafik dan menampilkan jumlah data. Di sini judulnya yaitu frekuensi sampling sama dengan 2,5 kali frekuensi sinyal jumlah data. Kemudian ini adalah hasil dari sinyal frekuensi sampling 2,5 kali lipat sinyal frekuensi sinyal jumlah data. Di sini sinyalnya berbentuk seperti Z mendekati sinyal sinusoidal, di mana setelah frekuensi sampling menjadi 2,5 kali dari frekuensi sinyal menghasilkan garis yang berbentuk huruf Z yang hampir menyerupai bentuk sinusoidal. Jumlah data bertambah menjadi 6 jika sinyal sampling berada di 0 saat T1 sama dengan 0, lalu sinyal sampling naik menjadi 0,6 pada T1 sama dengan 0,2 detik. Sinyal sampling turun menjadi -1 saat T1 sama dengan 0,4 detik. Sinyal sampling naik lagi pada saat T1 sama dengan 0,6 detik, lalu turun menjadi -0,6 pada T1 sama dengan 0,8 detik, dan sinyal sampling kembali ke 0 pada saat T sama dengan 1 detik. Itu figur sama untuk menampilkan gambar, kemudian ada T yaitu frekuensi sampling pada 5 kali F
pada 1, yaitu frekuensi sampling yang dinaikkan menjadi 5 kali lipat dari frekuensi sinyal selama 1 detik. Kemudian Y, sinyal sampling, float, yaitu untuk menampilkan grafik pada sinyal asli. Kemudian title, ini yaitu untuk mencetak judul grafik dan menampilkan jumlah data. Di sini judulnya yaitu frekuensi sampling sama dengan 5 kali lipat frekuensi sinyal jumlah data. Ini adalah hasil dari frekuensi sampling sama dengan 5 kali frekuensi sinyal jumlah data. Di sini pada saat frekuensi sampling diubah menjadi 5 kali lipat dari frekuensi sinyal, jumlah data berubah menjadi 11. Bentuk sinyal sampling sudah mendekati bentuk sinyal aslinya, tetapi masih ada yang belum mendekati, yaitu lakukan sinyal aslinya. Bentuknya belum tentu terlalu melengkung, maka dari itu agar menempatkan sinyal sampling yaitu sesuai dengan sinyal awal, naikkan frekuensi sampling. Kemudian selanjutnya kita akan menaikkan frekuensi sampling supaya akan mendekati sinyal aslinya. Selanjutnya yaitu figur, yaitu untuk menampilkan gambar. Kemudian T yaitu periode sampling, dimana 10 kali F pada 1, yaitu frekuensi sampling yang dinaikkan menjadi 10 kali lipat frekuensi sinyal selama 1 detik. Kemudian Y yaitu sinyal sampling, float, menampilkan grafik untuk periode sinyal asli. Kemudian title ini yaitu untuk mencetak judul grafik dan menampilkan judul jumlah data. Di sini judulnya yaitu frekuensi sampling sama dengan 10 kali frekuensi sinyal jumlah data. Kemudian ini adalah hasil dari pencuplikannya, yaitu sinyal frekuensi sampling sama dengan 10 kali frekuensi sinyal jumlah data, di mana frekuensi sampling diubah menjadi 10 kali lipat dari frekuensi sinyal, jumlah data menjadi 21. Sinyal yang berada di grafik di atas sedikit lagi sesuai dengan sinyal awal. Pada lekukan sinyal belum terlalu membentuk seperti pada sinyal awal. Sinyal sampling yang mendekati lekukan sinyal juga belum terlalu sejajar dengan sinyal aslinya. Mengganti nilai kelipatannya menjadi 30. Kemudian frekuensi samplingnya menjadi sama dengan 10 kali frekuensi sinyal dan jumlah data. Ini adalah hasil dari pencuplikannya. Dengan menaikkan frekuensi sampling menjadi 30 kali lipat dari frekuensi sinyal, jumlah data menjadi 61, yang berarti jarak di antaranya semakin berdekatan. Sinyal sampling sudah membentuk sinyal sinusoida. Kelipatannya menjadi 40 kali lipat. Ini adalah hasil dari sinyal pencuplikannya, di mana frekuensi sampling menjadi 40 kali lipat dari frekuensi sinyal jumlah data menjadi 81. Jarak antara data pun semakin dekat dari percobaan-percobaan sebelumnya. Data yang berada di lekukan sinyal semakin banyak, sinyal sampling sudah membentuk sinusoidal. Akan ganti juga dengan kelipatannya menjadi 70. Kemudian ini hasil dari sinyalnya, di mana bentuk sinyal sampling pada 70 kali lipat frekuensi sinyal sudah membentuk sinusoidal. Jumlah data menjadi 141, di mana semakin dekat jarak antara data yang dikarenakan semakin banyak jumlah data, tetapi sinyal yang terbentuk tidak berubah atau tetap seperti semulanya. Intinya menjadi
500 kali lipat, di mana judulnya akan berubah menjadi frekuensi sampling sama dengan 500 kali frekuensi sinyal jumlah data. Kemudian ini adalah hasil dari sinyal pencuplikannya. Di mana sinyal asli sebenarnya menggunakan frekuensi cuplik sebesar 500 kali dari frekuensi 2 Hz sama dengan 1000 Hz. Jadi wajar saja bila gambarnya sangat halus seperti gambar aslinya. Kan program Nyquist, kita juga akan menjalankan program efek aliasing, di mana ini ada FS20, frekuensinya 20, kemudian ada T, di mana T adalah periode atau sekon per detik. Kemudian ada X1, di sini akan menimbulkan atau variabel dari 2 kali lipat 2 kali Pi kali F1 kali T. Kemudian di sini ada frekuensi 2 Hz. Di sini ada X2 sin kali Pi kali F2 kali T. Kemudian ada frekuensi ketiga yaitu 5 Hz, kemudian frekuensi 4 10 Hz, frekuensi 5 15 Hz, frekuensi 6 18 Hz, frekuensi 7 19 Hz. Kemudian di sini ada float juga, yaitu untuk menampilkan grafik untuk periode sinyal asli. Kemudian ada legend, di sini ada frekuensi dari 1 Hz sampai 19 Hz. Kemudian titel ini untuk menampilkan judul, yaitu judulnya teorema Nyquist efek aliasing, Fs-nya sama dengan 20 Hz. Ini adalah sinyal yang dihasilkan dari teorema Nyquist efek aliasing. Efek aliasing ini yaitu efek yang akan terjadi jika kita melakukan pencuplikan dengan frekuensi pencuplik di bawah dari ketentuan Nyquist. Frekuensi aliasing ini dapat dihitung dengan mengurangkan frekuensi sampel dengan frekuensi sinyal yang disampling. Efek aliasing terjadi ketika proses sampling menggunakan frekuensi sampling kurang dari 2 kali frekuensi sinyal atau di bawah frekuensi Nyquist. Untuk membuat pencuplikan atau sering disebut sebagai pada sinyal sampling adalah proses pengambilan sampel-sampel dari sebuah sinyal kontinu yang dilakukan dengan cara mengatur amplitudenya secara periodik di waktu-waktu tertentu. Tidak hanya proses pencuplikan, juga dilakukan proses kuantisasi, yaitu merubah angka analog menjadi digital selebar n bit. Artinya, jika hanya menggunakan 3 bit, maka hanya ada 2 kali 2 pangkat 3 sama dengan 8 tingkat data. Dengan demikian, seterusnya, semakin lebar bitnya, semakin akurat dan otomatis semakin membentuk banyak ruang penyimpanan. Kuantisasi adalah proses merepresentasikan sampel-sampel amplitudo yang didapatkan menjadi nilai-nilai atau tingkat diskrit. Jadi, pada teori Nyquist, semakin tinggi nilai pencuplikan, maka bentuk sinyal sampling akan menyerupai sinyal aslinya. Jumlah data semakin banyak dan semakin rapat. Jumlah data dihitung dari 2 kali frekuensi sampling ditambah 1. Sinyal hasil sebenarnya menggunakan frekuensi cuplik sebesar 500 kali dari frekuensi aslinya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.